Semua bersyukur, Tuhan Yesus baik, amin. Ya, heart and soul itu hati dan jiwa gitu. Ternyata hati dan jiwa itu sama apa beda ya, sebenarnya saya juga nggak ngerti ya. Hati itu heart, soul itu jiwa. Tapi satu kata yang saya ingat waktu Yonatan dengan pembawa senjatanya itu hendak menghadapi musuhnya. Yonatan ngomong sama bujangnya berkata, yuk kita ke sana. Dan bujangnya berkata, I am with you heart and soul. Aku bersama kamu, hati dan jiwaku. Itu sepakat, kata sepakat gitu ya. Tapi ada kata yang lain yang di Alkitab diceritakan bahwa ada seorang tokoh Alkitab yang semua orang mesti ini kepingin kalau dikasih nama baptis, mungkin paling senang dikasih nama Daud, saudara ya. Kalau bahasa Indonesianya kurang keren, bahasa Inggrisnya David itu lebih keren. Ya, 2 kali Alkitab menulis di Perjanjian Lama, ditulis 1 kali, diulang di Perjanjian Baru bahwa Tuhan itu mendapatkan Daud yang berkenan di hati Tuhan. Kata berkenan itu bahasa Inggrisnya a man after my own heart. Jadi orang yang di hatinya Tuhan, a man after my own heart and soul. Ya, ini gambarnya ambil sedikit satu potong, saudara pernah nonton Great Wall, saudara ya. Ini pasukan biru ini pasukan menurut saya kurang hikmat. Pernah nonton, kalau nggak pernah nonton saya juga 1 kali aja nonton. Saya nggak pernah nonton film, saudara jarang nonton bioskop, hampir nggak pernah. Cuman ini dulu kan karena katanya bagus dan nontonnya bareng-bareng teman-teman, jadi saya jadi ikut. Tapi waktu saya lihat persis di adegan ini yang katanya Sinren, masih ingat kita pernah punya acara Sinren, saudara ya, kita pernah punya retret, bahkan kita cetak kaosnya trust, bahasa Mandarinnya Sinren, saya juga nggak bisa bahasa Mandarin, tapi kata Sinren itu artinya trust, percaya. Itu kenapa diambil persis di gelangnya aja, saudara, karena ya kalau pasukan yang lain itu, kalau ini cerita intermezzo mungkin, grup-grup yang lain, maksudnya divisi-divisi yang lain itu mungkin senjatanya pakai bola api lah, pakai apalah yang hebat gitu. Tapi kalau pasukan biru ini rada kentir menurut saya, saudara. Karena apa? Yang dicemplung itu dirinya sendiri, saudara. Itu gelang di perutnya itu diceklek gitu, saudara. Dan dia terjun turun menghadapi monster-monster itu. Ya terlalu beresiko gitu. Tapi dia ngomong, aku trust dengan temanku yang ngelepasin aku. Begitu temannya lihat itu musuhnya dekat, ditarik gitu ya. Nanti dilepasin lagi, ditarik lagi. Kamu percaya bahwa temanmu tidak akan ngelepasin kamu dan biarin kamu dimakan sama musuhmu. Enggak, itulah kepercayaan, trust, percaya. Tidak akan dia mencelakai saya, dia akan berusaha yang terbaik supaya saya itu selamat dari serangan musuh. Itulah Sinren, trust di adegan ini, saudara. Jadi saya percaya dengan Tuhan pun kita kalau mau sepakat dengan Tuhan, heart and soul. Heart and soul. Kalau hati itu, saudara, roh. Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Apa yang membedakan manusia dari makhluk yang lain? Kalau binatang itu punya jiwa. Saudara punya binatang peliharaan, bisa nangis kalau ditinggal, bisa kesepian, bahkan bisa mati kalau ditinggal tuannya pergi, itu bisa, saudara. Karena punya jiwa, punya tubuh, punya jiwa. Kalau tanaman tuh nggak punya jiwa, hanya punya tubuh. Kalau ada pohon yang ditancap terus nangis, itu bukan nangis, saudara, itu getah. Artinya tanaman cuma punya tubuh. Hewan punya tubuh, punya jiwa. Kalau manusia punya tubuh, punya jiwa, punya yang namanya roh. Ya, itulah bagian dari tubuh kita, maksudnya keadaan kita. Dikatakan yang heart and soul itu adalah heart itu sebenarnya lebih di rohnya kita, saudara. Karena Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Ya, seringkali Tuhan itu mau kita ini hidupnya pasti nggak mungkin Tuhan itu merancangkan yang buruk buat kita tuh nggak pernah, saudara. Saudara trust sama Tuhan, bisa trust dengan Tuhan. Kata trust itu terlalu dalam mungkin kalau cuma dijelaskan sepintas, saudara. Tapi saudara mesti ngerti, contohnya nih saya pasang di sini. Itu benar-benar heart and soul, menghadapi apapun. Kalau sampai Esther berkata ya kepada Mordekai, kalau aku harus mati, ya sudah biarkan aku mati. Itu heart and soul, tidak mempertanyakan. Tidak mempertanyakan Tuhan, kenapa begini? Tuhan mengapa begitu? Sekian tahun yang lalu berapa?
2020 Maret tiba-tiba pandemi terjadi dan gereja lockdown, saudara, kita nggak bisa kebaktian. Saya ini sempat galau dalam artian Tuhan kasih kesempatan lah Tuhan. Supaya jemaat itu bisa ibadah lagi, bisa dikumpulin, sudah disiapkan. Kita nggak ngerti ke depan terjadi apa. Kita tahu tanggal 12 Desember ini katanya ada meteor namanya Leonard atau apa gitu, saudara, itu melintasi Indonesia. Dan kalau itu sampai melintasi, ada gravitasi atau apa, saya nggak ngerti, pokoknya sesuatu terjadi, saudara, bisa bikin tsunami, bisa bikin bencana, gempa, segala macam. Kita doa. Gunung Semeru, tadi malam katanya sesuatu terjadi di sana. Orang-orang di Cilegon dapat peringatan hati-hati mau tsunami dan segala macam. Apa kita diam saja? Apakah kita harus diam saja? Tadi pagi Pak Victor, minggu lalu juga Pak Victor ngomong, kalau Tuhan sedang menyanyikan lagu gembira, kita ikut bergembira. Tapi kalau Tuhan sedang menyanyikan lagu sedih mungkin, kita harus bereaksi, saudara. Karena kita nggak ngerti bencana ini terjadi dalam bentuk apa, kita nggak ngerti. Apakah kita baik-baik saja? Ya kita berdoa, kita semua baik-baik saja. Tapi yang di sana-sana gimana gitu loh. Itu kan tetap tanggung jawab kita. Seperti Esther waktu dia mau merdeka, jangan kamu kira kalau kamu di istana, kamu luput dari peraturan ini. Karena Esther itu orang Israel, orang Yahudi, sementara hukum yang ditulis dengan cap meterai raja itu adalah setiap Yahudi, termasuk dia. Sekalipun kamu tinggal di istana, kalau kamu diam aja, bangsamu akan binasa. Itu yang dimaksudkan Tuhan mungkin dalam hidup kita hari-hari ini. Kita mungkin baik-baik saja, saudara percaya, saudara ada di sini, dalam jaminan Tuhan. Amit-amit saudara, sampai terjadi sesuatu bencana, saudara itu pasti masuk surga, amin. Yakin, saya yakin-yakinnya. Kita semua yang duduk di sini loh, saya percaya. Kita sudah percaya Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, barang siapa percaya tidak akan binasa, tidak ada kematian. Kalau kematian cuma fisik, tapi tidak di roh, dan kita akan berakhir dalam kekekalan dengan Tuhan di surga. Betapa kita ini bersyukur, beruntung, kayak orang dapat lotre. Pernah dapat lotre saudara? Dapat undian berhadiah, senang enggak? Dapat jaminan, pasti. Orang lain belum tentu pasti, kita pasti masuk surga. Kita yang di sini oke, pasti masuk surga. Yang di luar sana, ya. Itu makanya kita mesti ngerti hatinya Tuhan. Heart and soul itu kita mesti sepakat dengan Tuhan. Tuhan sedang apa ritmenya. Kita sedang berdoa untuk 177 kelurahan. Tadi pagi saya sempat cerita dengan teman, tanpa ada pengumuman itu baru diumumkan minggu lalu. Ada teman yang subuh minggu itu mimpi. Dia itu bermimpi lihat Pak Victor, terus di mimpi itu Pak Victor sedang menggumulkan untuk kota ini. Aku ini sudah doa setiap hari buat kota ini. Apa yang aku harus lakukan? Aku sudah deklarasi di tempat tinggi, aku sudah lakukan semua buat kota ini. Tiba-tiba di mimpi itu teman yang ditanya itu bilang, Pak, kerjakan 177 kelurahan. Tuhan mau dikerjakan. Ya, teman yang mimpi itu ngomong sama teman yang jawab ini, emang kamu tahu kelurahan di Semarang 177? Dia orang luar kota saudara, bukan orang Semarang. Gak tahu, aku cuma dengar Tuhan ngomong katanya suruh ngerjain 177 kelurahan. Terus dia bangun. Siapa yang tahu bahwa memang kita sedang merencanakan Tuhan berbicara untuk bikin acara di 177 kelurahan hari Natal ini. Untuk kita deklarasikan Yesus Juru Selamat dunia. Tidak ada yang tahu, tapi saya percaya itulah hati Tuhan. Kita mau doakan sekali lagi buat kota Semarang. Kita mau katakan kota ini, kota yang dibedakan, diluputkan, dijauhkan dari semua yang jahat. Bapak Ibu tinggal di kota ini, Alkitab berkata usahakan kesejahteraan kota di mana kamu itu tinggal. Kalau di Yeremia dikatakan kamu buang karena mereka dibuang memang. Waktu itu kan setting dari surat Yeremia itu kepada orang-orang yang dibuang di Babel. Tapi kan bukan kita dibuang di sini, bukan. Ini kota tempat kita tinggal. Kita harus doakan buat Gunung Ungaran tidak boleh meletus. Kita doakan Kali Garang tidak meluap. Kita harus doakan tanggul-tanggul tidak jebol. Apakah kalau saudara tinggal di Serondol, tinggal di Gombel, mungkin tidak banjir, terus saudara tidak berdoa? Ya gak bisa, kita tetap harus berdoa. Bisa mengerti? Itulah hati Tuhan. Ya, jadi mari mengerti hati Tuhan. Saya mau mungkin tidak disiapkan ayatnya, tapi saya mau bacakan perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Lukas 15. Saya gak siapkan ini, tapi saudara pasti tahu ceritanya.
Satu-satunya ditulis di kitab Injil, perumpamaan tentang anak yang hilang cuma di Lukas, saudara. Jadi banyak cerita itu di Lukas, cuma satu-satunya ditulis di Lukas, di Matius, Markus, di Yohanes enggak ada. Dan salah satunya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya enggak usah baca semua, saya mau tanya dulu, yang hilang tuh yang mana? Ini bapak punya anak 2. Kan judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Menurut saudara yang hilang ini yang mana? Yang bungsu, kok bisa hilang? Karena nakal, ya. Ini anak kurang ajar, tidak uhau orang tua gitu ya. Selama ayahnya masih hidup, dia minta bagian warisannya. Dan dia jual, terus dia foya-foya, akhirnya habis. Waktu habis dia harus kelaparan, menderita, dia ingat rumah bapaknya, aku pulang ke papaku. Waktu dia balik, bapaknya menunggu dia. Tapi bapak ini punya satu anak lagi yang tidak meninggalkan dia, masih tinggal satu rumah dengan bapak itu. Tapi rupanya anak itu juga terhilang, saudara. Jadi mungkin judulnya perumpamaan anak-anak yang terhilang. Karena anaknya enggak satu yang hilang, dua-dua tuh hilang, saudara sebenarnya. Dari mana kita tahu? Waktu si bungsu itu pulang, bapaknya pulihkan, beri jubah, beri sepatu, beri cincin. Si sulung pulang, lihat rame-rame rumahnya ada apa? Oh bapakmu bikin pesta karena kakakmu, karena adikmu apa siapanya sih yang si bungsu ini adiknya kayaknya. Si bungsu pasti adiknya ya, sorry. Adikmu yang hilang sudah kembali. Dan si sulung marah, saudara. Tidak heart and soul dengan bapaknya. Waktu bapaknya itu bersuka cita, si bungsu kembali. Si sulung tidak heart and soul. Dia tidak sepakat dengan bapaknya. Dia ngomong buat apa? Dipestain anak seperti itu, bikin malu keluarga lah, apalah segala macam. Si sulung bahkan marah ngomong apa? Aku ini baik loh, tidak pernah melanggar perintah bapak. Tapi bapak tidak pernah kasih aku satu aja anak domba untuk aku pesta sama teman-temanku. Bapaknya ngomong apa? Anakku, kamu tuh ada bersama aku dan semua punyaku itu milikmu. Tapi kamu nggak pernah merasa memilikinya. Bahkan kamu merasa ada garis antara bapak dengan kamu. Mungkin secara fisik si sulung ini tidak meninggalkan bapaknya seperti si bungsu. Tapi secara hati, secara heart and soul, dia tidak ada bersama dengan bapaknya. Jangan itu terjadi dengan diri kita, saudara. Mungkin hari ini kita masih ke gereja. Mungkin KTP kita Kristen. Mungkin kita masih baca Alkitab. Mungkin kita masih memberi perpuluhan, persembahan. Semua kita lakukan, puasa mungkin. Tapi apakah hati dan jiwa kita ada bersama dengan dia? Bisa ngerti detak jantung Tuhan? Bisa keluarkan ayatnya yang 1 Samuel dan Kisah Rasul, itu Daud, saudara. Dikatakan Daud itu, Tuhan menemukan. Kata menemukan itu artinya sesuatu yang tidak lazim. Kalau semua ada ya, enggak. Di antara semua yang merah ada satu yang hijau, ini ditemukan gitu. Daud itu ditemukan oleh Tuhan. Orang yang detak jantungnya sama dengan Tuhan. Heartbeatnya dek, 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 itu sama dengan Tuhan. Itu berkenan, saudara. Kata berkenan itu dikatakan, diterjemahkan a man after my own heart. Katanya, saudara, katanya, saya juga enggak ngerti kebenarannya. Dulu penghulu malaikat yang jadi setan itu yang menggemakan hati Tuhan. Ya, atau namanya Lucifer atau Luciel atau Samael, saya enggak ngerti, pokoknya namanya itu, saudara. Itu adalah penghulu malaikat yang paling top di surga. Tubuhnya tuh indah dan penuh dengan alat musik katanya. Kalau Tuhannya lagi seneng, dia akan memainkan musik lagu gembira. Kalau Tuhannya sedih, tiba-tiba keluar lagu sedih gitu. Jadi bisa ngerti hatinya Tuhan. Katanya gitu. Dan Tuhan kehilangan itu. Waktu harus dibuang ke bumi, ke neraka, bawa kemana gak ngerti. Tuhan tuh tiba-tiba menciptakan manusia. Tuhan tuh punya kebutuhan untuk mungkin fellowship, relationship gitu. Sehingga dia ciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Tuhan kepengin. Ada yang diajak ngobrol mungkin gitu, yang mengerti hatinya. Tapi Adam pun gagal. Ya kan? Tuhan menemukan beberapa, Nuh, Abraham, Henoh, Musa, ya. Tapi
yang terus diulang sampai ke perjanjian baru, itu nama Daud, saudara. Aku menemukan Daud bin Isai, dikatakan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, karena Tuhan telah memilih tentang Daud ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia. Kata berkenan, perkenanan Tuhan. Saya belajar dari Pak Yusak, banyak orang tuh kepengen diberkati. Kalau saudara doa, kepengen diberkati enggak sih? Kepengen diberkati? Pengen toh diberkati, duitnya banyak, pengen. Pengen beli apa-apa punya uang gitu, kepengen ya diberkati. Tapi apakah berkat itu cuma berupa materi? Jangan lupa loh, Bapak Ibu sehat, itu anugerah, itu berkat, betul. Kita bahagia, itu berkat. Belum tentu berupa materi. Saya ngomong berkali-kali, saya pernah gak punya uang saudara. Saya 1.000 rupiah aja, saya gak punya uang. Waktu itu kantor masih gak nyediakan makan siang ya. Saya tuh pesen pecel janganan tuh 1.000, saya masih ingat saudara. Tiba-tiba saya sadar, saya cari di laci, di dompet, di tas, tidak ada uang, sama sekali tidak ada. Tuh teman saya, Evelyn yang sekarang sudah dengan Tuhan di surga itu, ini punyamu, sudah tak bayar sekalian. Oh ya makasih, biasanya sungkan-sungkan, ini terima kasih orang no duit saudara. Jadi ya sudahlah, saya makan berkat hari itu. Pulang ke rumah saya juga tidak ngomong sama suami saya, tidak punya uang ya. Rumah ada beras, ada, pokok kalau makan masih bisa lah ya. Makan, minum masih bisa. Mami saya datang ke rumah, galon aku habis. Air galonmu habis. Oh iya, bilang gitu. Nanti pesan. Tiba-tiba dia inisiatif pesan sendiri ke toko, barangnya datang dia yang bayar, saya nggak minta, ya kan? Jadi akhirnya lolos dari itu. Saya juga nggak ngerti apa yang terjadi, tapi seperti Tuhan tuh itu seperti guratan di hidup saya, kayak tongkat gitu. Suatu hari saya ingat terus hari itu saudara. Saya kondisi hamil anak saya yang pertama, saya tidak ada pembicaraan dengan suami saya, tidak ada uang, gimana, tidak ada. Dia diem, saya diem, yang penting kulkas masih ada telur, masih bisa makan, dan orang kirim makanan macam-macam saudara. Akhirnya hari ketiga itu saya pagi-pagi bangun, saya berlutut di ranjang gitu, saya ngomong Tuhan terima kasih. Tidak ada gerutuan, tidak ada omelan, tidak ada kenapa, tidak ada. Hati saya sukacita, saya berterima kasih. Tidak ada uang, gak masalah, masih bisa hidup. Ya, Tuhan pelihara dengan janganan 1.000 dibayari, dengan air galon habis mami saya beliin. Tidak ada yang salah dengan semua itu saudara. Tiba-tiba Pak Victor tuh pergi, hari itu belum jadi pendeta, saudara kita belum ditabiskan jadi pendeta, ada pelayanan gitu. Pulang tuh dikasih orang berkat gitu, banyak banget dari kita enggak punya uang saudara jadi kaya raya. Langsung saya panggil mami saya, mami kita pergi makan. Saya ingat ajak maminya Pak Victor pas datang menurut saya, kita makan di The Hills, saudara tahu The Hills mahal ya, gaya banget dari 1.000 enggak duit, nol saudara, tuku air enggak punya uang, jajannya di The Hills di Bukit Sari saudara, saking banyaknya berkatnya. Saya ngomong Tuhan, ya bukan terus foya-foya enggak, memang karena kebetulan pas maminya Pak Victor datang kan dari Makassar, jadi saya itu mau ajak makan, kemarin enggak duit, hari ini duitnya banyak, ya sudahlah makan gitu. Tapi saya tuh lihat Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara percaya saudara dipelihara Tuhan? Hati kita itu yang penting sama Tuhan tuh klik gitu loh. Saudara wis sudahlah, urip mati madep mantep melu Gusti Yesus, amin. Kita enggak tahu ke depan mau terjadi apa, enggak ngerti nanti mau gimana keadaan dunia, kita tidak tahu. Satu aja, biarkan hati dan jiwa kita itu nyantol sama Tuhan. Enggak usah mikir nanti besok piye, masa depan gimana, enggak usah. Percaya Tuhan, trust, Tuhan akan lepaskan saudara. Kalau ada musuh saudara, ya Tuhan itu akan natai buat kita. Ada Alkitab berkata gini, barang siapa membinasakan bait Allah, Tuhan akan membinasakan dia. Betul? Kita ini bait Allah bukan? Kalau ada orang mau membinasakan kita, kalau ada musuh mau membinasakan kita, ada roh apapun membinasakan kita, Tuhan akan membinasakan dia. Amin. Saudara percaya itu bisa berkata seperti itu. Selama itu kan ayat itu cuma buat orang kalau bunuh diri membicarakan roh Allah, Tuhan akan membinasakan dia. Tapi bisa jadi itu adalah kalau ada sesuatu roh apapun yang hendak membinasakan kita, bait Allah, Tuhan yang akan membinasakan dia. Amin. Tidak usah takut. Bapakmu di surga itu luar biasa. Tuhan pelihara kita hari demi hari, Tuhan pelihara kita. Kembali ke anak sulung dan anak bungsu tadi. Bapaknya itu gelo. Loh, lah kamu itu serumah kok sama aku. Mau pesta setiap hari ya itu punyamu. Karena kan dibagi dua warisannya sudahan.
Artinya yang sekarang bapaknya ada itu adalah punya si sulung. Karena punya si bungsu sudah diambil gitu. Semuanya aku punya itu punyamu. Itu hatinya tuh ada jarak. Apakah saudara ada jarak dengan Tuhan? Sehingga mikir gini loh, katanya Tuhan baik, tapi kok hidupku seperti ini? Kalau orang lain ditolong, aku kok enggak ya? Aku kalau doa, kok Tuhan tidak ada hadirat? Baca Alkitab garing, terus jadi malas baca Alkitab. Apakah begitu saudara? Enggak kan? Kita dengan Tuhan itu hidup, saya ngomong tadi madep mantep melu Tuhan Yesus. Ke depan Tuhan yang jamin kita. Ada lagu berkata Yesus pegang erat tanganku. Seringkali kita ngomong aku yang pegang Tuhan, tidak bisa. Biar Tuhan kamu pegang aku, jamin. Gitu. Jadi saya ngomong orang banyak kepengen diberkati hidupnya. Orang dapat seisi dunia. Tapi jiwanya binasa mau enggak? Dibuat apa kekayaannya? Kalau cuman diberkati saudara, tadi saya cerita ya. Kalau cuman berkat materi, uang, saya enggak punya uang, saya bisa makan, bisa. Karena ada orang yang bayarin saya makan. Pernah kejadian, itu seperti saya baru ingat sekarang waktu saya ingat. Saya bukan ngomong satu kali, itu pernah kejadian terulang saudara, terulang. Tahun berapa itu Pak Victor tugas ke Manado, ya orang lain pada ke Israel, saya kepengen banget ke Israel, padahal sudah pernah ke Israel, tapi hari itu karena spesial gitu, saya kepengen, akhirnya enggak dapat, maksudnya memang enggak, karena Pak Victor pelayanan saya di rumah lebaran. Nah ini buka rahasia saudara, saya ini orangnya kurang tertib dalam hal keuangan, pembantu saya tuh 2 waktu itu, jadi mau enggak mau gaji ditumpuk sekian bulan saudara, dia harus pulang lebaran plus THR, plus beliin baju, plus ngasih sangu, tiba-tiba saya mendapati saya tidak punya uang. Lebaran, liburan, anak 2 di rumah, saya enggak ngesalah tuh anak saya ulang tahun, saya lupa lah. Anak saya ulang tahun, jadi itu kebutuhan sebenarnya banyak banget. Ya itu uang kegeret semua buat bayar pembantu 2 orang plus THR plus gajian plus macam-macam untuk dia pulang. Saya menemui duit saya, loh kok duit saya cuma tinggal segini ya? Saudara percaya enggak itu bensin di mobil enggak habis-habis saudara. Tiap hari ada yang ngirimkan lebaran ya, ngirim lontong opor, ada yang ngirim kue Bandung, ada yang ngirim roti, setiap hari itu saya makan enak, tiap hari makan. Dan saya ngomong lagi sama saudara, kalau cuma berkatnya berkat uang tok saudara punya uang nih, di hutan sana ada yang jual, bisa makan enggak? Dimakan uangnya saudara. Segebung 100 ribuan enak ya gitu, enggak toh? Ya Bu enggak bisa ya makan uang ya? Enggak bisa. Saudara uang itu bukan segalanya, Tuhan Yesus segalanya, amin. Pak Yusak ngajar, orang yang diberkati, itu belum tentu disertai. Bisa paham? Kamu minta berkat, kasih berkat. Kayak anak bungsu tadi, minta uangnya, hartanya. Tapi bapaknya enggak menyertai dia ngilang-ngilang sendiri aja. Orang yang diberkati belum tentu disertai. Orang yang disertai belum tentu dicintai. Bisa mengerti? Disertai belum tentu dicintai saudara. Orang yang dicintai belum tentu berkenan. Makanya kembali lagi ke perkenanan. Goal kita, tujuan kita, satu, perkenanan Tuhan. Amin. Biarkan suatu hari nanti Tuhan ngomong, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hambaku yang baik dan setia. Itu perkenanan saudara. Gimana sih caranya kok diberkati belum tentu disertai. Orang diberkati itu saudara. Aku cerita Esau dan Yakub. Ya. Esau itu dapat berkat enggak? Dapat berkat yang kepret gitu saudara. Karena kalau kamu sungguh-sungguh berusaha nanti kita akan lepas daripadamu. Akhirnya Yakub ketemu sama Esau. Esau dalam kondisi miskin atau kaya? Kalau cuma minta berkat materi ini, Esau ini kaya apa miskin saudara? Esau itu kaya. Buktinya apa? Disogok tuh. Disogok enggak boleh ya, disuap. Kata anak saya kalau disogok enggak boleh, kalau disuap boleh saudara. Kenapa? Kalau disogok sakit, kalau disuap enggak apa-apa katanya gitu. Enggak ya, itu waktu kecil dia ngomong, nek nyogok enggak boleh mami, kalau nyuap boleh katanya. Lebih itu maksudnya sama aja. Lah kalau sogok kan sakit gitu, tapi kok disuap boleh kata gitu. Enggak. Ya, itu Yakub itu mendamaikan dengan pemberian-pemberian, kirimi semua sampai berapa pasukan. Esaunya ngomong apa? Aku punya banyak, ambil aja punyamu, aku punya banyak. Artinya kalau cuman materi, cuman berkat jasmani, Esau pun diberkati kalau itu pengertiannya.
Tapi apakah Esau disertai Tuhan? Tidak. Bangsa Israel disertai Tuhan, betul? Tiang awan, tiang api. Gerutu aja, ngomel aja. Ya. Disertai tiang awan, tiang api. Tapi tidak dicintai. Yang dicintai, tapi gak berkenan sopo saudara. Ada orang namanya Salomo. Tuhan tuh sayang sama Salomo. Dibilang, kasih nama Yedijah, artinya beloved, yang disayang Tuhan. Seperti nama Daud, beloved, disayang. Tapi gak berkenan Salomo saudara. Ada banyak celah, ada banyak kesalahan. Sekalipun Salomo di surga hari ini saya tahu. Tapi itu perumpamaan. Orang yang dicintai pun belum tentu berkenan. Ya, saya percaya Tuhan cinta. Yudas Tuhan cinta. Siapa? Absalom mungkin. Yerobeam Tuhan cinta, Tuhan pilih mereka. Tapi mereka enggak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita mau minta dengan Tuhan. Aku ini ikut Tuhan segenap hati. Heart and soul aku sepakat dengan Tuhan. Tidak tak kotak-kotak, oh Tuhan kalau masalah gereja aku nurut sama kamu. Tapi urusan pekerjaan tak ngatur sendiri. Tidak bisa saudara, itu harus bulat hatinya. Antara heart dan soul itu sepakat dengan Tuhan. Kita tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Amin. Bisa mengerti sampai di sini? Ya. Harus punya yang namanya itu kebulatan hati. Aku mau ikut Tuhan, apapun terjadi, aku ikut Tuhan. Mau menghadapi apapun Tuhan, aku tidak mempertanyakan. Banyak orang ngadepi masalah tiba-tiba, mana sih Tuhan? Mempertanyakan Tuhan. Tidak saudara, kita mau sepakat dengan Tuhan. Tuhan aku sepakat, apapun hatimu aku mau sepakat dengan Engkau. Minta perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita. Ya, kalau orang diperkenan Tuhan, saya percaya saudara tidak usah minta, Tuhan pasti sudah menyediakan. Ya, kalau enggak, bukan salahnya Tuhan. Ya, saya itu bergumul saudara, bergumul karena banyak teman cerita, sharing, konseling gitu kan. Kadang-kadang kita ini pergumulan saya juga, saya mempertanyakan. Orang katanya sudah dalam Tuhan, sudah terima Yesus, sudah bertobat, sudah pelayan, sudah terima baptis Roh Kudus. Tapi kok dalam tanda petik maaf ngomong, hidupnya tuh kok enggak berkemenangan gitu loh. Kok ada masalah dan segala macam. Mungkin ini jiwa. Ada hamba Tuhan nulis gini ya, iblis itu berusaha menguasai dan merusak jiwa manusia. Karena apa? Kalau jiwanya rusak saudara, yang dari Tuhan itu cetakan jiwa itu ya, sabotase jiwa yang aku ngomong itu bisa menghalangi karya Roh Kudus keluar dari hidup kita. Dan kita harus ngomong, kita harus bangun manusia roh kita, supaya jiwa kita itu diproteksi dengan kuasa Tuhan. Tadi manusia itu punya tubuh, jiwa dan roh. Yang aslinya kita itu adalah roh. Suatu hari roh kita akan kembali kepada Tuhan. Saudara tahu dari mana roh kita ini? Roh itu adalah ruah, itu nafas. Waktu manusia dijadikan, tidak langsung hidup, diciptakan dari debu tanah. Dan belum jadi makhluk yang hidup sampai Tuhan menghembuskan nafasnya. Itulah roh manusia. Makanya kenapa binatang tidak punya? Karena binatang tidak dihembusi oleh roh Tuhan, hanya manusia. Dan saya ingat suatu kali, Benny Hinn, saudara tahu Benny Hinn? Ini kan hamba Tuhan yang berapi-api buat Tuhan, lapar dan haus. Dia datang sebuah kayak konferensi gitu. Tiba-tiba datang hamba Tuhan Mr. Pentakosta, namanya Jesse Duplessis kalau nggak salah gitu saudara. Dia tuh saking masih anak muda mungkin ya, nggak ngerti waktu itu Benny masih muda. Dia kepengen banget cari Tuhan, kejar Tuhan gitu. Dia datangnya hamba Tuhan itu, Mr. Duplessis, doakan aku, kasih tahu aku bagaimana aku ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana aku ini bisa berkenan sama Tuhan. Tiba-tiba hamba Tuhan tuh dorong sampai di tembok, ditunjuk mukanya. Jangan pernah coba dengan kekuatanmu sendiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa saudara. Saudara mau hidup benar, mau hidup kudus, mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu cuma butuh sebuah tekad. Kalau kekuatan kita nggak bisa. Cuma butuh heart and soul ngomong, aku mau Tuhan menyenangkan hatimu. Mungkin keadaan kondisi kita mungkin. Sorry ngomong kadang saudara, saya juga dari keluarga yang kalau ditarik ke atas itu pemetaan keluarga juga
butuh banyak yang perlu direkonsiliasi saudara. Saya punya teman kemarin baru cerita, satu baru ngerti ternyata mereka ini bersaudara gitu, peka gitu ya, bisa lihat dunia roh segala macam. Tiba-tiba tuh lagi cerita-cerita, dia tuh cerita ternyata papahnya kakeknya mereka itu salah satu pendiri dari tempat ibadah yang di luar Tuhan gitu. Terus mereka tuh sadar, jangan-jangan ini kutuk, jangan-jangan ini perjanjian. Yuk kita batalin. Jadi dari sepupu ini 1-2 orang dari keluarga yang sini, 1 dari keluarga ini bertekad, yuk kita mau bereskan. Kita mau pergi ke tempat itu, kita mau putuskan perjanjiannya, kita mau batalkan, kita mau ngomong kita sudah jadi ciptaan yang baru dalam Yesus. Baru bertekad gitu saudara, yang 2 kena DB, yang 1 diare masuk rumah sakit saudara. Jangan main-main, kadang-kadang itu, kadang kita sendiri tanya, kenapa sih Tuhan, aku ini sudah kejar Tuhan, sudah cari Tuhan, sudah segala macam, kok yuk ada gitu loh. Itu memang harus diberesi saudara, selain dari jiwa kita ada perkara gitu. Jadi keluar dari rumah sakit, teman saya itu langsung pergi ke tempat itu, dia tuh ya profetik, kalau saudara ngerti lah orang profetik, bawa benang merah saudara, diulur dari sana ke sana, bawa gunting, potong, dia deklarasi Tuhan ngajari dia, karena dia orang peka ya, dia ngajari harus ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini, sampai ada tempat yang lolos, dia cari lagi, segala macam, batalkan perjanjiannya. Saya nggak ngerti dengan hidup saudara, tapi mungkin ada perjanjian-perjanjian, bukan kita yang bikin, mungkin nenek moyang kita, mungkin kakek nenek buyut kita nggak ngerti. Tapi kalau ada itu, kutuk itu berulang. Ada polanya. Jadi misalkan kalau setiap umur sekian ngalami ini, setiap kali kerja gini ngalami ini. Mungkin itu ada perjanjian-perjanjian di atas yang mesti diputuskan. Saya nggak ngerti, tapi itu mungkin saudara mau tanya dengan Tuhan, atau saudara mungkin ke konseling, ke ketua MK atau apa nggak ngerti. Itu perlu dibereskan supaya tidak ada yang menghalangi untuk kita ini mencapai destiny kita. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Tapi kadang-kadang tuh banyak yang menghalangi rencana Tuhan. Dan keputusannya di tangan kita. Apakah kita mau untuk terus jalan dengan Tuhan? Ya banyak orang yang saya sendiri juga ngomong, dunia ini memang gak layak buat kita saudara. Jangan pernah kepengen dunia. Saudara kepengen dunia ini tidak layak buat kita. Kita ini di sini cuma sekedar mampir ngombe. Saudara mampir ngombe tahu. Dunia ini bukan tujuan akhir kita, tujuan kita surga. Bagaimana bisa masuk surga? Kalau saudara masuk suatu tempat yang terkunci, saudara kadang ada kartu akses yang harus baru buka gitu ya. Semua orang kepengen ke surga, Pak Yusak ngajar satu bagus saudara. Passwordnya untuk masuk ke surga itu bukan kamu punya karunia apa, kamu menyembuhkan orang, kamu bernubuat, kamu bersaksi, kamu apa penginjilan, mungkin bukan itu. Yang ditanya Tuhan buah roh kita. 9 buah roh saya juga belum punya saudara, masih harus bergumul. Teman saya ngomong kamu itu ya enggak sabaran gitu. Kalau nyetir lampu merah kepengennya terus aja. Buat saya lampu tuh kok semua pengennya hijau gitu. Caranya gimana saudara? Di remote biar hijau semua atau gimana. 9 buah roh itu harus keluar di hidup kita. Saya juga sedang bergumul ke sana. Bagaimana caranya bisa berbuah dalam kesabaran, bagaimana bisa berbuah dalam penguasaan diri, bagaimana bisa berbuah dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau semua baik, damai itu gampang saudara. Saya cerita tadi, kondisi tidak ada uang, mau damai dari mana gitu. Tapi bisa enggak di tengah semua itu kita tetap damai? Harusnya bisa. Ya, percayalah hidup kita ini sudah dalam penetapan Tuhan. Ya, jangan cari yang di luar Tuhan. Percumalah dapat apapun di dunia, saya ngomong tadi. Ada orang kaya yang berkata, oh aku bikin lumbung lebih banyak lagi, menimbun harta lebih banyak lagi. Ini, hari ini pulang, siapa yang menikmati? Tidak tahu juga. Jadi saya mau ngomong sama saudara, perkenan Tuhan itu lebih dari segalanya. Kita nggak ngerti ke depan terjadi apa, yang penting heart and soul sepakat sama Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan, jangan pernah. Kuasa kesepakatan ini luar biasa saudara. Saudara tahu orang Israel itu orang yang pegang janji. Tuhan dengan saudara ini semestinya ada perjanjian. Saudara punya perjanjian dengan Tuhan? Punya? Sejak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu terikat dengan Tuhan. Nanti kita perjamuan kudus, darah Yesus itu adalah perjanjian yang lebih tinggi, mengalahkan semua hukum dan kutuk manapun. Saudara ada kutuk keturunan, saudara ada hukum yang dibuat nenek moyang saudara mungkin. Tidak usah takut saudara. Kalau ngomong kutuk, saya ini juga mikir keluarga saya juga dari pihak papa gini, mama gini. Kalau mau, tapi kita putuskan itu dalam nama Yesus. Amin. Kutuk itu turun 3-4 generasi, ada yang sampai ke 7. Tapi jangan lupa kasih setia Tuhan
sampai beribu-ribu turunan. Amin. Makanya kita terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu beribu-ribu turunan sampai di kita kok hari ini. Berkat dalam nama Yesus itu kita terima berkat Abraham yang percaya, yang beriman. Berkat dari Ishak. Saudara tahu cerita Ishak menabur kian lama kian kaya. Kalau kau pengen kaya saudara, itu Ishak kaya. Berkat dari Yakub yang bergulat dengan Tuhan, dari seorang penipu berubah dari pangeran. Berkat yang sama kita terima hari ini lewat Yesus Kristus. Amin saudara. Saudara ini orang-orang yang beruntung menurut saya. Bukan saudara yang milih Tuhan, Tuhan yang pilih saudara. Bersyukurkah dengan pilihan Tuhan dalam hidup kita? Tidak semua orang dipilih Tuhan loh saudara. Kalau saudara dipilih Tuhan, betapa berbahagianya kita. Bukan kita yang milih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Betul? Saudara ini dipilih Tuhan semua. Ini orang-orang pilihan semua. Tuhan yang pilih kita, amin. Ya, jadi percayalah pilihan Tuhan dalam hidup kita gak pernah salah. Ikut Tuhan, jangan seperti anak sulung saudara. Fisik hadir di gereja. Secara fisik KTP-mu Kristen. Nanti KTP-nya ikut pengangkatan, kita gak ikut pengangkatan, jangan mau loh saudara. yang pengangkatan KTP-nya jangan mau. Kita ikut pengangkatan bersama Tuhan bersama-sama nanti ya. Jaga iman, jangan pernah putus asa. Tantangan, masalah, apapun. Kalau kita hadapi dengan Tuhan, Tuhan janji sekali-kali tidak meninggalkan kita. Sekali-kali tidak membiarkan kita. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Saudara Sawang Sinawang toh, kalau itu enak mobilnya bagus, kalau itu enak anaknya baik, kalau itu enak mertuanya baik gitu. Mungkin kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan pernah sawang sinawang saudara. Bahasa Jawa, sawang sinawang itu apa bahasa Indonesianya? Saling memandang. Kita pikir orang lain hidupnya lebih enak. Rumput tetangga lebih hijau katanya gitu. Padahal enggak saudara, itu rumput palsu. Ya, jangan rumput plastik, kita enggak ngerti, cuma dari jauh aja. Sepertinya hijau tapi enggak. Apa yang kita punya hari ini, syukuri. Ikut Tuhan segenap hati, sepenuh hati. Daud itu bukan orang yang mulus hidupnya, saudara pergumulannya. Tapi 2 kali Alkitab mencatat, man after my own heart. Bisa ngerti hatinya Tuhan. Saudara ngerti hatinya Tuhan. Nek Tuhan lagi sedih, kita bisa merasakan. Kalau Tuhan lagi senang, kita bisa merasakan. Kalau ada orang jatuh, kita bisa merasakan hati Tuhan gimana ya. Saya tuh kadang-kadang bisa mikir gini, Tuhan kamu tuh terbuat dari apa hatimu ya. Ada orang tuh jahat gitu saudara. Soalnya ngomong jahat. Tapi kok Tuhan sayang. Diberkati. Saya tuh ngomong Tuhan tuh luar biasa. Sayangnya sama kita itu tidak terukur saudara. Amin. Betapa tinggi, dalam, luas, lebar, tinggi kasih Tuhan. Sayangnya Tuhan sama kita itu tidak terbatas. Tuhan juga sayang sama saudara semua. Amin. Percaya tahun ini kita akhiri dengan kemenangan yang dari Tuhan. Tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Saudara itu berasa berjarak gak sih sama Tuhan? Atau saudara itu bisa percaya, bulat hatiku, Tuhan pokoknya apapun terjadi aku ikut Engkau. Tidak ada kata tidak, pokoknya kalau dari Tuhan pokoknya ya. Kalau Tuhan mau 177 kelurahan aku mau gitu loh. Kalau Tuhan mau aku berdoa aku mau, kalau Tuhan mau aku nabur aku mau, kalau Tuhan mau aku suruh ini aku mau gitu loh. Pokoknya apapun kalau dari Tuhan kita mau, amin. Mempertanyakan Tuhan tidak, aku percaya, I trust you. Gampang apa susah saudara? Kemarin saya dengerin hamba Tuhan khotbah tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang 5 punya minyak cadangan, yang 5 enggak punya. Saudara tahu minyak itu dari mana sih? Minyak itu dari hasil ditumbuk saudara. Saudara mau punya minyak cadangan, ditumbuk lebih banyak saudara. Yang 5 punya cadangan karena numbuknya banyak. Yang 5 enggak punya karena ditumbuknya kurang banyak saudara. Ditumbuk saudara. Ditumbuk. Diulek saudara. Pernah ngerasa kayak diulek. Perasaannya diulek saudara. Harga dirinya diulek. Tiba-tiba ada yang tidak enak di hidupmu. Harus mengalami proses Tuhan. Memang kayak empal gepuk tuh saudara, ditutuk gitu ya. Biar empuk saudara. Lah, zaitun itu ditumbuk supaya keluar minyaknya. Minyak itu dipakai buat ngurapi raja, buat nyalain lampu di bait Allah. Wah, kalau sudah jadi kayaknya kemuliaan gitu. Enggak ngerti prosesnya
tumbuk. Mau ditumbuk? Supaya punya minyak cadangan, jadi gadis bijaksana. Ditumbuk lagi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Tuhan. Sekali lagi ditumbuk, enggak apa-apa. Punyai roh yang kayak Pak Ishak, wes ora apa-apa. Jangan kepengen yang lain, kepengen Tuhan aja. Amin. I am with you heart and soul. Aku sepakat Tuhan dengan Engkau. Tuhan mau apa sih? Tuhan tuh mau apa? Kalau kita ngadepi masalah, ngadepi persoalan, ada orang bencek, ada orang apa, diem saudara. Tuhan tuh mau apa? Aku harus bagaimana? Tuhan pasti kasih tahu kamu harus ngampuni gitu, ya kan? Tuhan tuh punya cara luar biasa saudara. Yang ditumbuk tuh kitanya, yang dihancurin kitanya. Tuhan tuh luar biasa. Saya baca Alkitab, saudara baca Alkitab tidak tahu di sini. Tidak baca Alkitab, awas harus baca Alkitab ya. Saya dipaksa baca Alkitab. Kalau enggak dipaksa saudara bisa tarsok. Tahu tarsok enggak? Entar besok. Oh lagi repot nanti lagi akhirnya enggak baca Alkitab. Besok tumpuk, akhirnya bolong. Nah, piye saudara? Firmannya bolong. Saya mau cerita apa sih? Lupa jadi malah. Ya. Pokoknya saudara baca firman, Tuhan tuh gini, di hadapan orang yang ubanan kamu harus menundukkan diri. Itu karakter saudara tentang buah roh tadi. Jadi kalau saudara baca Alkitab ngerti, oh Tuhan aku tuh harus bagaimana. Cetakan jiwaku itu dicetak ulang supaya diperbaharui, diperbaiki hari demi hari. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mau berjalan sama Tuhan? Mau berjalan sama Tuhan? Ditumbuk, enggak apa-apa. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan baik. Yang belum dapat jodoh, didoakan biar dapat jodoh yang dari Tuhan. Mau? Atau mau milih sendiri? Orang tuh pada curiga, enggak mau nanti dipilih ke Tuhan, aku enggak suka, katanya gitu. Padahal yang dari Tuhan itu selalu baik, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Saudara percaya? Percaya? Trust? Tuhan enggak lepasin kita. Ngadepi apapun, percaya sama Tuhan. Hati dan jiwa kita bulet, bunder, ser. Apa lonjong, bonjol-benjol saudara. Yakin Tuhan baik. Yakin besok matahari masih bersinar. Yakin janji Tuhan ya dan amin. Percaya Tuhan tidak ninggalin kita. Seyakin-yakinnya. Kita pasti masuk surga. Banter nih masuk surga saudara. Yakin ikut pengangkatan? Ya, heart and soul. Saya harap saudara ingat. Sebulat hati, sebulat jiwa kita. Tuhan tidak ada kata tidak. Apapun bersama Tuhan kita bisa lewati semua. Ya, amin.